apa namanya memiliki kawasan Danau Toba itu bisa mempromosikan ini gitu ya, dan tentu akan didevelop menjadi satu kawasan yang sangat apa namanya sangat destinasi yang sangat memiliki daya tarik wisatanya. Nah, kemudian kalau kita lihat potensi destinasi pariwisata dan juga tentu pariwisatanya saja, misalnya ya ada pemandian air soda, di situ ada, saya cek di internet saja ini dari Google ya, kemudian Rumah Bolon, ada Salib Kasih ya, di Tarutung, Pulau Pardepur, wisata pemandian air panas, penatapan Huta Ginjang ya, dan ini tempat melihat Danau Toba gitu. Kemudian Tugu Toga Aritonang, Boli-Boli Hot Spring dan lain sebagainya, dan masih banyak sekali, bahkan di petanya juga sudah ada gitu. Bahkan dari sisi aspek budaya juga sangat sangat kaya gitu ya Tapanuli Utara itu. Tidak hanya dari sisi pakaian adatnya, tariannya, atau kulturnya, adatnya dan lain sebagainya. Ini juga menjadi satu objek yang akan menjadi bagian dari pemanfaatan media sosial ini gitu. Nah, oleh karena itu maka perlu ada landscape media digital sebagai alat promosi ya budaya yang di dalamnya ya. Nah, jadi kalau kita bicara apa namanya komunikasi marketing dalam konteks tourism, maka Bungin itu teorinya sangat bagus gitu ya, bahwa ternyata pariwisata itu perlu dikomunikasikan dan tumbuh bersatunya sehingga di situ multidisiplin ilmu berkembang. Jadi perlu ada komunikasi, alat komunikasi, dan alat komunikasi itu media massa, social activities atau sosial media ya, direct marketing, PR, yang tentu juga apa namanya membutuhkan website di situ ya, kemudian SEA-nya, sosial media, mobile bank marketingnya, sales promotionnya ya, ada personal selling, remarketing, marketing itu sendiri ya, dan juga beberapa aplikasi direct marketing yang mensupport terhadap communication tool ini. Dan inilah objeknya adalah tourism market decision. Di situ perlu ada awareness ya, ada need, ada information search, ada pilihan-pilihan, dan di situ tentu ada purchase experience dan evaluation, yang tentu semua itu adalah bagian dari kultur atau culture dari apa yang ingin kita promosikan. Nah, jadi ada memang perencanaan ya pengembangan tourism ini siklusnya ya. Jadi memang perlu ada tujuannya, kita harus tahu major goal-nya, bagaimana model pengembangannya, program aksinya, ya serta sistem manajemennya. Dan ini menjadi satu kesatuan ya, tidak hanya dalam konteks apa namanya communication tools-nya saja, tapi butuh satu planning tourism yang di situ kontennya tentu culture atau budaya maupun berbagai atraksi yang lain termasuk destinasi pariwisatanya. Jadi kalau kita bicara sejarah media digital, saya kira ini hanya remind saja, dan di sini saya banyak sekali anak-anak milenial gitu ya, generasi yang sangat atraksi dan atraktif lah dengan media digital. Jadi dulunya awalnya ada Indo Explorer ya, kemudian ada Google yang sekarang kemudian berkembang ya dengan berbagai media sosial gitu ya, ada IG ya, ada Facebook, ada Twitter ya, ada Google dan lain sebagainya ya. Nah kemudian tentu berikutnya berkembang ya, ada juga kemudian share about content ya, kemudian email, browsing, kemudian social interaction ya, e-commerce dan entertainment, dan akhirnya sekarang justru berkembang ke entertainment ya, yang bentuknya tidak hanya gambar tapi bergerak ya, lebih ke apa namanya musik, movie, radio, video, games dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu maka apa namanya saat ini media sosial ini goalnya adalah to share gitu ya, men-sharing apa yang ada di tempat yang ingin kita share, apapun itu ya, tidak hanya satu destinasi tapi juga
konten-konten atau hal-hal yang memang bisa diterima oleh si penerima dari message kita. Nah, memang kalau kita lihat ke definisi media digital, saya kira tidak hanya dari internet gitu ya. Jadi tidak lebih dari sekedar internet, tapi lebih banyak sekarang media komunikasinya mengkombinasikan teks, grafik, ya, suara, video menggunakan teknologi komputer, dan perlu diingat bahwa internet adalah jaringan yang hubungan satu alat komunikasi dengan alat komunikasi yang lain. Dan tentu ibaratnya internet ini adalah jalan yang menghubungkan satu tempat ke tempat lain, yang tentu kita membutuhkan jendela melalui layar monitor. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya perkembangan internet ya sebagai informasi saja ya, bahwa di tahun 2020 Indonesia ini dengan populasi 272 juta orang, pengguna internetnya 175 juta ya. Jadi hampir 70%, dan penetrasi internetnya 64% dengan terkoneksi jaringan internet. Apalagi ke Kominfo ya, dengan membuat palaparing untuk mengakselerasinya lebih banyak lagi. Bayangkan dari 272 ini atau 175 juta ini orang ini ya, pengguna sosial medianya 160 juta ya. Jadi penetrasinya ya sosial media itu 60% ya dari total penduduk kita. Artinya informasi yang ingin kita sharing apapun itu berkaitan misalnya dengan pariwisata maupun budaya yang ada di Tapanuli Utara itu bisa dinikmatin atau diakses oleh 160 juta penduduk Indonesia. Dan tentu ini menunjukkan peluang dikenal atau diakses oleh penduduk Indonesia ini sangat besar. Nah, oleh karena itu supaya diakses, maka tentu harus membuat satu media promosi yang itu menarik dan memiliki daya akses yang tinggi. Nah, ini keberkahan saya kira buat bangsa Indonesia dengan penggunaan internet tinggi ini ya, dan di mana Sumatera katakanlah ini 21% dan kedua terbesar dari Pulau Jawa. Ini menunjukkan peluang lagi-lagi ya bagi Tapanuli Utara yang memiliki potensi budaya dan pariwisata yang tinggi untuk diakseskan ya terhadap penetrasi internet ini. Nah, ada beberapa karakteristik saya kira yang perlu diingat juga media digital ini perlu aktual ya. Jadi harus terkini terus update ya. Jadi semuanya terus diupdate ya. Kalau sekarang itu update status gitu ya dengan berbagai notifikasi dan message. Kemudian harus lebih mendalam ya di media sosial ini dan biasanya laporan pandangan mata ya, tidak terlalu banyak kalimat tapi justru lapanta ya, laporan lebih banyak ke visualnya. Kemudian audio visual teks yang notabene lebih banyak mendengar gitu ya. Kemudian juga rentang waktunya panjang dan fleksibel dan biasanya informasi ini bisa disimpan lama. Kemudian personal ini juga penting ya di dalam mendorong pesan itu sampai ke resipien, dan interaktif yang kuat juga menjadi penting. Kredibilitas, nah ini juga saya kira menjadi penting ya pada saat kita membangun atau mengkonstruksi dari sebuah konten digital yang bagian dari promosi sebuah pariwisata ataupun budaya tertentu, misalnya di Tapanuli Utara. Nah ini memang ada aktivitas kriminal saya kira di media digital ya, ada cybercrime yang tentu ini kadang menjadi tantangan tersendiri. Nah, data di dunia kalau kita bicara, kalau kita ingin akseskan konten kita, share-nya ke dunia, maka Facebook ini di tahun Januari 2021 itu paling besar ya. Jadi pengguna media sosial platform ini Facebook, kemudian YouTube. Jadi kalau misalnya kita ingin share maka gunakan Facebook, gunakan YouTube, gunakan WhatsApp ya. Kemudian juga FB Messenger ya, Instagram ya, ada WeChat ya, TikTok. Nah, TikTok sudah mulai, saya kira TikTok ini tadinya menjadi bagian hanya main-main tapi sekarang konten-kontennya justru bisa didorong
untuk mendorong atau men-share konten-konten pariwisata dan juga budaya. Termasuk juga tipe-tipe sosial media ya. Di sini juga kalau kita lihat lebih ke family ya, atau juga ke pertemanan atau TV ya, atau juga entertainment, hiburan. Justru yang paling dicari itu adalah friends, family, and other people gitu. Jadi justru yang mencari friendly ya, pertemanan ya. Kemudian juga komedian dan performers itu justru yang kedua ya. Justru yang paling penting itu adalah hubungan pertemanan yang dibangun, dan juga tentu informasi di situ, ingin penasaran mengenal orang, dan juga saya kira termasuk objek-objek wisata, termasuk juga daily time spend of sosial media ya di di dunia ini ternyata cukup besar ya, rata-rata 2 jam 25 menit. Kalau di Indonesia itu 3 jam 14 menit ya untuk Indonesia. Jadi dan lebih banyak menggunakan YouTube di Indonesia ya. Kalau di dunia itu Facebook, kalau tahun lalu ya, ini Januari tahun lalu itu YouTube, kemudian WhatsApp dan Facebook, kemudian Instagram, Twitter dan lain sebagainya. Nah, ini jauh penting untuk menggunakan nanti kira-kira platform apa yang agar mudah diakses gitu oleh siapapun ya. Daily time spend on media di Indonesia, saya kira bayangkan untuk internet ini 8 jam ya, 52 menit, hampir 9 jam ya. Dan luar biasa ya, menonton TV itu sekarang semakin sedikit ya di Indonesia. Kemudian sosial media itu 3 jam. Jadi kalau menggunakan internetnya 8 jam, sebenarnya dari 8 jam itu 3 jam 14 menit itu digunakan untuk sosial media. Ya. Ya di situ bisa ngobrol, bercakap-cakap, sharing-sharing apapun di situ ya. Kemudian juga dan lain sebagainya. Di sini juga ada musik ya. Kalau dulu dengerin radio, sekarang sudah tidak terlalu ngehits gitu ya. Podcast sekarang sudah mulai tapi 44 menit. Jadi pilihan-pilihan ini sebenarnya menjadi penting pada saat kita membangun konten digital kita. Nah, sosial medianya kalau kita lihat lebih banyak usia mana ya? Usianya itu justru 25 sampai 34 dan itu laki-laki ya. Jadi kalau lihat kaula muda gitu ya, atau anak milenial itu ya antara 18 sampai 24 dan 25 sampai 34. Jadi sebenarnya kalau mau membangun konten ya kira-kira usianya usia yang ini ya. Jangan Anda membuat konten usia di atas 65 ya, dijamin tidak akan terlalu banyak dicari gitu. Nah, sosial media use-nya, saya kira jumlah aktif sosial medianya 170 juta ya. Jadi tadi juga ini konsisten dengan data yang sebelumnya, dan lagi-lagi ingin saya sampaikan video streaming ini menjadi pilihan ya, yaitu YouTube ya, YouTube Go. Kalau sosial media aplikasi WhatsApp, Facebook, Instagram dan TikTok. TikTok sudah mulai naik, dan Twitter saya kira menjadi nomor 5. Tadinya Twitter cukup ramai digunakan. Nah, oleh karena itu teknologi digital untuk sektor pariwisata atau Tourism 4.0 ini menjadi penting untuk bangun ekosistemnya. Menjadi kunci teknologi melalui ICT ya, blockchain, emerging teknologi, wireless connectivity, ini saya kira theoretically. Dan nanti memang Internet of Things, augmented reality ya, dan berbagai platform-platform yang mendorong teknologi digital. Ya, jadi tourism ini ke depan akan demikian. Bahkan di kondisi seperti saat ini, misalnya pandemi, justru menjadi penting ya. Bahkan ada orang membangun satu platform tidak perlu datang ke destinasi langsung ya, untuk menghindari kontak gitu, dengan membuat online touring gitu ya. Dan itu tidak jauh berbeda informasi yang didapatkan, hanya saja memang secara direct dengan indirect menjadi berbeda, tapi setidaknya tetap bisa terkoneksi antara destinasi ya, atraksi dan berbagai informasi yang ada di destinasi itu kepada para wisatawan atau calon pengunjung. Jadi oleh karena itu perlu optimalisasi media digital sebagai alat komunikasi dan promosi pariwisata. Nah, apa aturan main dan promosi di media digital? Tentu ada undang-undang perdagangan. Ya di sini saya kira ini juga bagian, apalagi yang sifatnya komersial. Ya, komersial ini tentu
menjadi penting ya, di mana harus mengikuti tata aturan ini. Kemudian ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya, yaitu nomor 8 dan tahun 99 ya. Meskipun lebih banyak ke bisnisnya bisnis barang ya, tetapi jasa juga saya kira menjadi hal yang perlu diperhatikan dengan undang-undang ini. Karena bisa saja konsumen ini tidak puas kemudian komplain, dan ini tentu ada undang-undangnya. Kemudian Baik, undang Pak. ITE. Mohon maaf Pak, untuk waktunya tinggal 5 menit ya Pak. Baik, terima kasih. Jadi undang-undang ITE ini juga menjadi harus menjadi boarding kita ya, border kita di dalam membangun konten dan penggunaan media sosial. Nah, kemudian ada peraturan pemerintah nomor 8 mengatur mengenai perdagangan melalui sistem elektronik. Ini juga harus diperhatikan. Jadi ada technical dan ada aturan-aturan yang perlu diikuti. Nah, secara umum memang promosi di media digital itu harus fokus. Ya, ini salah satu tips gitu. Ya, harus fokus dan tentu kualitas ya. Jadi kalau bicara fokus, maka promosi atau informasi yang dibangun di situ juga, apa itu topiknya, apa itu kontennya, itu betul-betul akan menunjang loyalitas daripada si konsumen gitu nanti. Termasuk juga kualitas ya, tidak hanya gambar tapi juga konten menjadi penting. Kemudian etis. Nah ini, tulisan, caption, apapun yang berkaitan dengan konten sebaiknya dibuat etis, tidak boleh copy paste gitu ya, dan tanpa menyebut sumber. Nah ini penting karena tentu ini menjadi menjadi hal urgen pada saat kita bicara bisnis ya. Jujur. Nah biasanya banyak yang pelaku tidak terbuka dan jujur, dan ini saya kira harus dihindari ya. Intensitas ini juga menjadi bagian penting sebagai strategi ya, dan interaksi. Jadi harus ada interaksi ya, membangun konten itu. Nah, etika menggunakan media sosial tentu saja bahasa sopan ya, hindari sara, pornografi dan aksi kekerasan, tidak menyebarkan berita bohong, menghargai hasil karya orang lain, dan jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Saya dapatkan dari Dara Ninggar, ini cukup bagus gitu untuk digunakan. Nah, bagaimana membuat konten menarik? Nah, untuk katakanlah promosi di media sosial berkaitan dengan pariwisata atau juga mengeksplor budaya, maka kita perlu membuat akun. Akun itu bisa saja akun TikTok atau YouTube atau juga FB atau Instagram atau apapun itu ya. Tetapi memang kemudian konten itu harus harus fokus. Kemudian menambahkan info-info penting tentang akun ini, ada deskripsinya. Kemudian sering aktif di medsos ya, jangan setelah buat diam aja, akhirnya ya orang, dan update ini penting. Kemudian membuat caption kalimat yang menarik ya, dan misalnya bingung weekend mau kemana, jangan kemana-mana di tengah pandemi, yuk kita ikuti admin jalan-jalan kemana dan sebagainya. Ini anak-anak milenial sangat biasa dan sangat menyukai bahasa-bahasa ini ya. Sering berinteraksi dengan pengguna media sosial lain, ini juga penting. Nah ini saya kira contoh-contoh, silakan nanti saya kira bisa dicoba gitu ya. Ada video promosi destinasi di Bali cukup bagus ya, YouTube-nya, 8-nya juga ini juga ada contohnya sangat baik. Ada contoh juga saya kira pariwisata budaya Kota Bogor, ini contoh misalnya ya, dan ini juga masih banyak wisata-wisata desa yang punya akun Instagram ya, FB, YouTube, TikTok gitu, yang ini juga bisa menjadi bagian di dalam mempromosikan konten budaya maupun pariwisata di Tapanuli Utara. Terima kasih banyak, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa perdalam pada saat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Rizal atas pemaparannya yang luar biasa informatif, di mana saat ini hampir setiap orang akan mengakses internet setiap harinya. Sehingga ini menjadi peluang yang besar sekali untuk kita dapat mempromosikan budaya dan juga pariwisata di wilayah kita, khususnya pada wilayah Tapanuli Utara yang memiliki potensi budaya dan pariwisata yang tinggi untuk dapat mempromosikannya melalui media digital. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Rizal. Selanjutnya, diingatkan kepada seluruh peserta webinar
bahwa saat ini sudah dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat dengan mencantumkan nama, nomor telepon, pertanyaannya apa, ditujukan kepada narasumber yang dimaksud, dan juga voucher e-money yang dipilih. Dan akan ada 10 penanya terpilih yang mendapatkan voucher e-money. Selanjutnya, marilah sama-sama kita saksikan pemaparan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Novi Kurnia PhD yang merupakan dosen Departemen Ilmu Komunikasi UGM. Baik, selamat siang Ibu Novi. Selamat siang, Mbak. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabar Ibu di siang hari ini? Baik, Mbak Lisa. Semoga teman-teman juga sehat semua di sini. Baik, semoga selalu sehat ya Ibu ya. Ibu Novi, apakah sudah siap Ibu untuk memaparkan materinya? Oke, Baik. terima kasih Mbak Lisa. Oke, selamat siang teman-teman di Tapanuli Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya kira tadi sudah sempat bersapa, berharap teman-teman sehat semua. Saya akan berbagi screen untuk materi saya siang ini, dan alhamdulillah ini sudah ada 191 yang ada di ruang Zoom ini ya. Jadi seru nih nanti kita belajarnya. Berbeda dengan tadi ya, sudah disampaikan oleh Mas Rizal ya, tadi melihat dari perspektif keterampilan atau cakap digital, saya lebih ke aman digital. Saya mohon izin juga dari Mbak Nina ya, call, kemudian ada 2 lagi teman kita, Mas Panji dan Mbak Solihah yang nanti juga akan menjadi narasumber materi di siang ini. Jadi saya adalah Novi Kurnia gitu ya, perkenalkan. Saya biasa dipanggil Mbak Novi kalau di kampus, saya ngajar di UGM, saya juga koordinator nasional Jabilidi gitu, lebih akrab dipanggil Mbak dibanding dipanggil Bu ya, karena memang kebiasaan di Departemen Ilmu Komunikasi Divisi Pol UGM itu dosennya adanya cuma Mas sama Mbak gitu, jadi nggak ada Pak dan Bu ya, supaya akrab dengan mahasiswa, dan itu jadi kebiasaan juga di mana-mana saya lebih banyak dipanggil Mbak ketimbang Bu. Sedikit mengenai Jabilidi gitu ya, untuk mengenalkan, Jabilidi adalah komunitas pegiat literasi digital yang lahir tahun 2017 gitu, dengan beragam kegiatan ya, ingin menjadi bagian dari gerakan literasi digital di Indonesia dengan riset, konferensi, seminar, lokakarya, publikasi, hubungan media, pengabdian, dan juga kampanye lawan hoax ya, terutama kalau tahun lalu adalah hoax pandemi gitu. Sudah belasan buku kita terbitkan terkait dengan literasi digital, dan kita tahun lalu membuat puluhan konten terkait dengan lawan hoax dan juga lawan stigma pandemi, salah satunya diterjemahkan dalam 40-an bahasa daerah. Tahun ini kita fokus untuk bekerja sama dengan Kominfo dan Siberkreasi untuk menyusun modul yang terdiri dari cakap digital, kemudian juga etis bermedia digital, budaya bermedia digital, dan juga aman bermedia digital yang menjadi bagian dari program cakap digital ini. Nah, saya akan mulai dengan kisah ya, cerita ya. Jadi ada teman saya, teman fiktif sih ini sebenarnya, namanya Alisa. Umurnya 26 tahun, baru belajar belanja online nih dalam masa pandemi supaya tetap bisa bekerja dari rumah. Ia sedang membutuhkan seperangkat meja dan kursi yang nyaman. Kemudian membaca reviewnya, kemudian menemukan produk yang diinginkan di salah satu toko atau penjual di sebuah e-commerce nih dengan harga yang paling murah dibandingkan dengan yang lain. Nah, menurut teman-teman, Alisa sebaiknya melakukan apa? Karena ternyata penjualnya itu meminta Alisa mengirimkan nomor teleponnya, jadi keluar dari aplikasinya, kemudian mengirimkan uang langsung ke nomor rekeningnya, gitu. Dan Alisa mikir, wah kayaknya enakan ini nih, lebih mudah daripada mengikuti mekanisme e-commerce yang menurutnya ribet. Atau Alisa membaca review penjualnya dengan teliti, membaca mekanisme jual beli di e-commerce itu dengan teliti, dan membuka dompet digital untuk melakukan transaksi online di aplikasi e-commerce tersebut. Nah, boleh teman-teman yang mau memberikan komentarnya, reaction-nya, kalau memilih yang Alisa, ya sudahlah, keluar dari sistem aja, transfer biasa aja. Itu boleh pilih tanda yang
kayak nangis ya. Kemudian kalau memilih Alisa tetap berada di platform gitu ya, dengan menggunakan dompet digital, boleh kasih jempolnya. Nah, saya pengen lihat nih teman-teman kira-kira pada ngasih reaksi apa? Mau ngasih reaksi yang atas, yang gambar ketawa atau kasih jempol. Nah, ini sudah ada kasih jempol nih dari Mas Rizal, dari Mas Safaat jempol, Mas Agung jempol, Mbak Nurdiani juga jempol. Ada lagi nggak yang sudah ngasih? Boleh jempol, boleh yang atas. Oke. Oke, jadi mungkin belum semua nggak apa-apa, tapi sudah kelihatan tadi yang ngasih tanda itu jempol. Ya, saya kira itu yang perlu kita lakukan. Ketika kita melakukan transaksi online, menggunakan platform tertentu atau e-commerce tertentu, kita sebaiknya mengikuti prosesnya yang ada di situ. Jangan mau dibawa keluar sistem, karena kalau dibawa keluar sistem, mungkin itu akan lebih nyaman kalau transaksinya itu gampang. Karena males nih kalau pakai sistem ribet, harus ngisi dompet digital, harus ini gitu. Tapi meskipun lebih mudah dilakukan, tapi ingat cara tersebut belum tentu aman. Sudah banyak kasus kejadian kita mau beli online tapi kemudian kita keluar sistem, sudah transfer barangnya nggak datang, mau komplain komplainnya kemana? Terus tiba-tiba nomornya diblok. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Terutama tadi hubungannya dengan tadi ya, misalnya pariwisata, kalau kita berhubungan jual beli yang berhubungan dengan wisata ya, entah itu kuliner, misalnya souvenir, kemudian juga berbagai macam oleh-oleh khas gitu dari Tapanuli Utara, kita pastikan dengan transaksi digital yang aman itu lebih penting dibandingkan dengan nyaman atau mudah. Ribet sedikit di awal, tapi tentu saja akan lebih aman di kedepannya. Dan tentu saja aman itu dimulai dari bagaimana kita membayangkan bahwa gawai kita ini adalah pintu kita ke dunia digital. Seperti di dunia nyata, kita tidak akan meninggalkan pintu rumah tanpa perangkat keamanan yang memadai, tanpa pintu kunci, tanpa jendela ditutup, mungkin tanpa alarm dinyalakan atau CCTV di-on-kan, apapun perangkat keamanan kita harus jaga supaya data pribadi diri, anggota keluarga, dan orang lain yang ada di media digital kita atau gawai kita itu bisa terlindungi, termasuk rekam jejaknya. Nah, misalnya saja data yang sudah ditemukan untuk menambahi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Rizal, di Indonesia ini unik. Pertumbuhan pengguna internet itu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Tadi Mas Rizal sudah cerita tuh, medsos banyak banget digunakan gitu. Tapi di sisi yang lain kita juga harus ingat, banyak tantangan terkait dengan aman digital, baik yang terkait dengan ribuan, ya ini 1.000 lebih itu, 1.507 kasus penipuan digital di tahun 2019. Di 2020 ada 4.250 laporan kejahatan siber. Dan tahun ini kita dikejutkan dengan dugaan 279 juta data WNI yang bocor dan kasusnya juga masih ramai gitu ya, masih banyak dibicarakan. Nah, satu modul aman digital ini memang punya kekhasan ya dibandingkan dengan 3 modul yang lainnya yang semua berguna untuk membuat kita lebih cakap digital. Nah, digital safety atau aman bermedia digital ini adalah panduan bagi individu agar dapat menjaga keselamatan dirinya dan berada dalam domain single kita sebagai pengguna media digital secara individual dan formal. Karena ada hubungannya dengan instrumen-instrumen hukum positif. Nanti saya akan jelaskan kenapa ada. Nah, ada berbagai macam tips untuk aman gitu ya. Yang pertama adalah hindari peretasan. Mengapa? Gawai dan aplikasi yang kita gunakan itu banyak banget informasinya. Banyak banget data pribadinya. Baik milik kita, milik orang lain juga gitu. Caranya gimana? Proteksi perangkat lunak, proteksi perangkat keras. Perangkat lunak dari Find My Device, backup data, antivirus, enkripsi, full disk reader, macam-macam itu karena selalu berkembang. Proteksi perangkat keras, kata sandi, ini yang paling utama. Karena untuk masuk aplikasi apapun gitu ya, kita selalu melalui kata sandi. Kemudian autentikasi yang menggunakan jari dan juga wajah misalnya, itu proteksi perangkat keras. Manfaatkan alat-alat atau fitur-fitur itu. Password misalnya, ini yang paling utama atau sandi. Kita harus pastikan password kita ini kuat,
diupdate berkala. Rahasia jangan dikasih-kasih gitu ya. Dan juga berbeda tiap akun. Ini saya coba nih, misalnya teman-teman nulis Tapanuli Utara. Mungkin Tapanuli Utara ini sangat khas ya, bukan kata-kata yang banyak ditemukan di kota lain atau di wilayah lain. Tapi tentu kekuatannya tidak sekuat misalnya Tapanuli Utara dikasih angka. Atau kalau mau kuat lagi, bikinlah sandi yang alay, campuran gitu ya. Campuran A dari huruf angka 4, kemudian campuran huruf besar, huruf kecil, dikasih persen, dikasih simbol-simbol yang lain. Ini biasanya yang paling kuat. Kita bisa tes kekuatan. Nggak mudah lagi, sekali lagi. Bikin password yang ribet itu nggak mudah, tapi lebih aman. Bikin password yang diganti berkala, bikin malas, tapi lebih aman. Merahasiakan, ribet banget bikin rahasia, tapi itu aman. Berbeda tiap akun, ribet, tapi itu aman. Nah, pilih yang mana? Aman tentu saja lebih penting dibandingkan dengan nyaman, karena lebih baik kita mencegah ya dibanding data pribadi kita bocor. Karena apa? Karena proteksi data pribadi itu juga tantangan. Sehingga kita perlu mencegah kebocoran data pribadi. Caranya gimana? Lindungi OTP. Selain sandi tadi, sandi satu kali pakai jangan pernah dikasih ke orang lain. Praktikan 2 langkah autentikasi. Praktikan pengaturan privasi platform atau aplikasi. Setiap gabung di apapun aplikasi atau platform, pastikan teman-teman membaca terms dan condition-nya dengan benar. Jangan asal agree, accept gitu ya. Jangan dibaca. Email utama dijaga dan kita harus hati-hati kalau menggunakan WiFi gratis itu harus diwaspadai. Supaya apa? Supaya bisa jaga data pribadi diri, keluarga, dan lian. Ini yang saya kira penting. Nah, pelindungan terhadap penggunaan OTP itu penting. Kita harus paham. Calon pembobol OTP biasanya kemudian SMS atau WhatsApp gitu ya. Masuk pakai data kita, kemudian nanyain OTP, bisa dikasih nggak data yang tadi dikirimkan lewat SMS? Soalnya saya mau buka ini nggak bisa. Jangan mau gitu. Jadi waspadai. Biarpun diiming-imingi dengan hadiah gitu ya. Biarpun kemudian dengan macam-macam alasan. Selalu ragu terhadap semua telepon dan SMS yang menawarkan hadiah dan juga kenali untuk tidak terseret pada modus-modus yang aneh-aneh macam-macam terkait penipuan, dan kalau kemudian ada yang mencurigakan segera lapor pihak terkait, entah itu platformnya atau kalau sudah kejadian bisa ke polisi tentu saja. Nah, caranya gimana sih gitu ya kalau menggunakan 2FA? Masing-masing media sosial atau aplikasi itu punya. Ini cuma contoh saja. Kalau masuk Facebook atau masuk ke Instagram itu biasanya tetap nyarinya itu semua itu di mana-mana sama, nyari di bagian pengaturan dan privasi, lalu pilih pengaturan, nanti pilih di bagian keamanan, pilih nanti ada gunakan autentikasi 2 faktor, ikuti terus langkahnya. Karena dengan itu berarti kan 2 kali nih, orang mau bobol susah dong, karena 2 kali untuk autentikasinya. Nanti dibaca masing-masing platform atau media sosial yang kita pilih, caranya biasanya sederhananya sama, tapi langkahnya mungkin akan sedikit berbeda di masing-masing aplikasi. Kemudian gimana cara ngecek kebocoran data? Teman-teman juga bisa gunakan misalnya ini ya, ada yang have I been found, itu bisa dicek dengan email atau nomor telepon yang internasional format gitu. Apakah pernah gitu ya ada upaya untuk membobol email atau telepon kita, atau kalau di Indonesia ada periksa data itu berbasis email mencarinya. Kenapa? Karena rata-rata aplikasi gitu ya atau media sosial itu masuknya tetap menggunakan email utama. Jadi memang lebih baik dijaga email utama kita. Kemudian kenapa? Karena banyak sekali penipuan sekarang. Macam-macam bentuknya, dari scam gitu ya, informasi pemalsuan, penipuan, spam, kemudian pengiriman pesan, panggilan telepon terus-menerus yang nggak dikehendaki, tawaran hadiah ini itu, pinjaman ini itu, misalnya phishing, duplikasi situs web, hacking, peretasan, kemudian juga pembobolan dompet digital, pembobolan rekening bank, korban peminjaman online atau pinjol itu juga banyak terjadi. Nah, cara antisipasi gimana? Waspadai iming-iming menggiurkan atau informasi yang mengejutkan. Misalnya keluarga ada yang sakit atau ada yang kecelakaan, diminta kirim atau transfer uang, dimintain pulsa karena anaknya misalnya ketangkep polisi karena narkoba, bla bla bla, itu harus hati-hati.
Dengan cara apa? Selalu kelola emosi dan logika supaya bisa mengkritisi informasi. Itu yang penting. Jadi kalau dengar informasi, apalagi dari nomor yang nggak kita kenal gitu, harus hati-hati. Biarpun menyebut nama orang yang kita kenal, baik keluarga maupun misalnya sahabat gitu ya. Jadi itu tentu saja harus hati-hati. Nah, waspada penipuan itu biasanya macam-macam bentuknya. Ada yang undian berhadiah, ada SMS dan telepon, ada situs internet palsu yang menawarkan pekerjaan dengan menggunakan nama company yang gede gitu, tapi ternyata bukan. Nah, ini harus hati-hati. Lapornya bisa macam-macam, tergantung misalnya kalau ini yang sebelah kanan, providernya. Kalau yang sebelah kiri ini contoh platform-platform yang sering kemudian digunakan untuk penipuan gitu ya. Dari laporan penipuan online itu dari Januari 2019 sampai Januari 2020 itu ada 1.617 misalnya. Yang mengadu berapa misalnya. Seringkali yang mengadu nggak sebanyak kejadiannya. Tapi teman-teman tentu saja harus punya keberanian kalau memang dirugikan, mengadu paling dekat ke platform, kemudian kalau kemudian ternyata merugikan bisa sekali lagi ke yang berwenang ya atau polisi. Nah, kemudian apalagi sih untuk jaga aman? Ini tadi berhubungan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen dan juga Mas Rizal ya, bahwa ketika kita melakukan atau menggunakan media sosial atau platform apapun untuk membuat konten, kita harus memastikan hanya mengunggah informasi yang bermanfaat dan positif. Kenapa? Jejak digital itu kejam, kawan. Katanya poster itu seperti itu. Jejak digital sulit dihilangkan, padahal penting untuk masa depan, misalnya kita untuk melamar pekerjaan. Dan yang harus diingat, jejak digital itu bukan hanya postingan kita yang terkait dengan teks, foto, atau video, tapi juga riwayat pencarian, kemudian foto atau video yang ditandai oleh orang lain atau pengguna lain, kemudian lokasi yang kita tandai, interaksi sosial kita, like, share, komen di berbagai macam medsos, bahkan chat di Zoom ini itu juga sebenarnya jejak digital juga. Jadi teman-teman juga harus hati-hati misalnya. Kemudian riwayat pencarian yang inkognito atau penyamaran dan juga persetujuan akses cookie. Itu juga saya kira penting untuk dicek. Kenapa penting? Karena kalau kita terjebak, ya Mbak Lisa? Baik, Ibu, mohon maaf untuk waktunya tinggal 5 menit ya, Bu. Siap, ya. Jadi kalau untuk kemudian kita tidak hati-hati, misalnya terjebak dalam hoax dan ujaran kebencian, nah jangan lupa ada konsekuensi hukumnya. Ada misalnya jeratan Undang-Undang ITE misalnya yang terkait hoax dan ujaran kebencian atau hate speech. Jadi tetap harus bikin konten yang positif gitu ya. Kemudian tentu saja yang penting juga adalah terkait dengan anak. Jadi kita harus hati-hati juga kalau kita punya anak, adik atau saudara yang usianya muda, kita tentu harus mengajak mereka menjadi role model dalam menggunakan media digital dengan mengajarkan nilai kemanusiaan, menggunakan media sesuai sarana, batasi waktunya, kemudian ingat jejak digital dan juga kenali ancaman keselamatan anak ya kayak radikalisme, perundungan, penipuan dan yang lain-lain. Nah, tentu saja di sini yang penting adalah ketika kita aman digital, kita itu harus kompak antara apa yang kita ketahui, apa yang kita rasakan supaya bisa berempati pada pengguna media digital lain, dan apa yang kita kontrol dengan tindakan, terutama jari kita, karena jari kita adalah harimau kita. Itu saya kira yang penting. Untuk kemudian bikin konten, tadi Mas Rizal sudah kasih, tapi intinya adalah bahwa kita harus tahu siapa target viewers kita gitu ya, siapa yang akan jadi khalayak kita, kontennya nanti tujuannya apa, jenis kontennya seperti apa, prinsip kontennya seperti apa, jadwalnya, fungsinya apakah untuk promosi atau branding produk atau interaksi dengan pembeli juga tentu harus kita pikirkan. Dan tentu saja teman-teman harus menjaga aman bertransaksi daring dari cara mengakses, seleksi, memahami, menganalisis, verifikasi, evaluasi, distribusi, produksi, partisipasi, dan kolaborasi. Itu sebaiknya dilakukan. Karena apa? Karena hanya dengan kita mengasah kompetensi digital kita, maka kita akan bisa juga menjaga keamanan transaksi ataupun aktivitas apapun di dalam dunia digital. Nah, ini slide saya terakhir, saya mau bacakan pantun gitu karena saya sedang belajar ya bikin pantun. Melancong dari Jogja ke Tapanuli Utara, jangan lupa mampir ke Danau Toba. Menjadi pengguna media digital terpercaya, pastikan kompetensi aman digital di dunia maya. Terima kasih teman-teman, waktu saya sampaikan kembali ke Mbak Lisa, nanti mungkin kita akan bisa berdiskusi. Matur nuwun.
Baik, terima kasih kepada Ibu Novi atas pemaparannya yang pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua. Di mana saat ini kita perlu berhati-hati ketika sedang berselancar di internet, karena selain manfaat, ada juga bahaya yang dapat mengintai kita ketika kita sedang menggunakan media digital. Dan tadi juga sudah dipaparkan oleh Ibu Novi mengenai tips yang dapat kita lakukan agar tetap aman ketika sedang menggunakan media digital yang pastinya dapat langsung kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Novi. Selanjutnya, marilah sama-sama kita saksikan pemaparan materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Panji Suroso yang merupakan akademisi dan juga peneliti UNIMED. Kepada Bapak Panji, selamat siang Bapak. Ya, selamat siang Mbak Lisa. Apa kabar? Selamat siang. Kabar saya baik nih Pak. Bagaimana dengan kabar Bapak Panji nih Pak? Ya, kabar saya alhamdulillah baik. Dari Tapanuli, salam Horas. Kalau orang Tapanuli, salamnya begitu. Alhamdulillah luar biasa ya Pak. Salam Horas juga nih untuk teman-teman dari Tapanuli Utara. Baik Bapak Panji, apakah sudah siap Pak? Ya, sudah siap. Saya share screen. Iya ya. Pak, dipersilakan Pak. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Tadi sudah begitu kita mendengarkan ya paparan dari Mas Rizal dan Bu Novi. Bisa dipanggil Mbak bukan Bu. Nah, tadi dari Mas Rizal sendiri juga menjelaskan secara sangat kompatibel ya data tentang teknik dan perkembangan dunia digital ya melalui media sosial. Kemudian Mbak Novi tadi menjelaskan bagaimana menggunakan modul aman digital bermedia yang aman. Sangat menarik ya. Nah, bagian saya kekhususan saya mungkin ini saya akan menjelaskan dari lokal ya, lokal wisdom musik tradisional di Sumatera Utara dalam persaingan industri musik. Nah, kenapa saya memakai kata Sumatera Utara ya? Jadi sebenarnya berangkat dari Tapanuli ya, dari Tapanuli Utara itu sendiri ya. Di sekitar Tapanuli itu terdapat juga kelompok-kelompok kebudayaan masyarakat seperti ada Melayu, Karo, ada Batak Toba ya yang masuk di Tapanuli, kemudian ada Simalungun, ada Pak Dairi, ada Angkola, ada Mandailing, ada Nias. Nah, kemudian ada kelompok masyarakat pesisir Ulu dan Lucu ini yang jarang kita dengar ya. Nah, jika ditelisik secara geokultural ini sangat mempunyai kekayaan asana musik tradisional yang beragam. Ini kalau dalam jenis-jenis instrumen musiknya itu ada kordofon, harofon, intranofon dan berbagai ensemble atau kelompok-kelompok instrumen musik tradisional yang bisa disaksikan ya dipertunjukkan oleh kelompok-kelompok masyarakat tadi. Saya langsung saja. Nah, saya mulai dari Melayu dulu ya. Ini bagian yang kalau di Sumatera Utara ini kelompok masyarakat Melayu itu memiliki ini instrumen musik violin harmonium dan gondang gerdang rebana ya. Ini selalu muncul dalam teater-teater bangsawan, konggeng, gajah, calci, capin, hadra, burdama, mandu dan sebagainya. Kemudian ada juga jenis-jenis nyanyian tradisional seperti dendang, senandung, gurindam, syair dan mambang ya. Nah, ini kemudian ada dari Karo, kita dari Melayu kemudian ke Karo. Masyarakat Karo itu memiliki instrumen musik seperti ini. Ada tapi keteng-keteng seni balobat, penganak, gong gendang, singanaki, sininduni sudah hadir dalam kelompok-kelompok ensemble. Dalam masyarakat Karo itu ada dua jenis ensemble musik tradisionalnya ya. Yang pertama gendang telu sedalanen, kemudian gendang lima sedalanen. Ada satu lagi gendang keyboard atau keyboard Karo. Nanti ini akan saya paparkan lebih jelas, saya tunjukkan dulu data ya. Kemudian dari Karo kita menuju ke nah
ini Tapanuli Utara atau Batak Toba ya. Nah, di Batak Toba sendiri atau di Tapanuli Utara sendiri, nah itu memiliki keragaman alat musiknya seperti hasapi, serunai etek, serunai bolon, suling, tulila, tagading, dan keberagaman yang lainnya ya. Ini juga include di dalam apa yang disebut dengan ensemble. Ensemble di dalamnya ini ada ensemble gondang Tabagunan, ada ensemble gondang hasapi, dan juga ensemble musik tiup. Ini 3 bagian ensemble yang dikenal oleh masyarakat Tapanuli Utara. Dan itu juga terdapat jenis-jenis nyanyian, nanti saya tunjukkan. Nah, kemudian ini musik tradisional Simalungun. Masyarakat kelompok etnis Simalungun ini memiliki sama juga beberapa instrumen musik tradisional yang sangat beragam ya, suling, serune, garantung. Ini seperti yang saya tunjukkan di gambar-gambar ini ya. Ada hasapi, ada gong ya. Ini juga hadir dalam ensemble gondrang si pitu-pitu dan ensemble gondrang si dua-dua dengan kekhasan lain ya. Ini yang berikutnya. Dan ini ada musik tradisional Pakpak ya. Masyarakat Pakpak itu dikenal dengan beberapa ensemble musik tradisional, ensemble gendrang Sisiba, ensemble gendrang si pitu-pitu, ensemble gendrang si lima, ensemble gendrang si dua-dua, ensemble uning-uningan, dan masih ada lagi juga kelompok-kelompok atau jenis-jenis nyanyian tradisional. Dan ini musik tradisional Tapanuli Selatan yang terkenal dengan gordang sembilannya, gendang yang ramat besar ya. Nah, kemudian berikutnya ada musik tradisional Angkola yang masih berdekatan dengan musik tradisional Mandailing tadi ya. Pada masyarakat ini juga dikenal terdapat istilah gondang juga, ensemble gondang, gondang 2. Ini dikenal dengan sebutan uning-uningan. Artinya keseluruhan instrumen itu ada di dalam uning-uningan ini, yang di dalamnya itu ada jenis diofon, membranofon, anofon, artinya ini ya yang terdapat di dalam ensemble. Nah, kemudian ini yang terakhir ini tradisional Nias ya. Dalam kebudayaan masyarakat Nias ini kan dikenal selalu apa namanya yang disebut dengan budaya mamozi atau aramba. Ini sebuah kegiatan memainkan seperangkat alat musik tradisional ya. Ini juga yang dilengkapi berbagai instrumen musik yang bisa dipukul, ditiup, dan dipetik ya, seperti lagia, kondrahi, gondra atau gendang, tutuhau, yulidana, dan lain-lain. Nah, dari ke-8 kelompok-kelompok etnis yang ada di Sumatera Utara ini kan menunjukkan ya, betapa beragamnya kekayaan khasana musik tradisional di Sumatera Utara sebagai apa namanya local wisdom. Nah, ini bagaimana nanti kemudian ya dihadapkan dengan persaingan industri musik global. Saat ini kita sangat menyadari bahwa munculnya teknologi yang serba canggih ya, kemudian pembatasan ruang-ruang sosial ini kan semakin membuat sempitnya ruang-ruang pertunjukan bagi kehidupan musik-musik tradisional yang sangat kaya ini. Ini jadi sebuah apa ya namanya tantangan, persoalan tersendiri bagi masyarakat yang menggiati kesenian-kesenian ini sebagai sumber daya di dalam lokal wisdom. Ini ada. Ini saya sebutkan beberapa apa ya keberagaman nyanyian yang ada ya. Jadi kalau nyanyian-nyanyian yang terdapat di dalam masyarakat Sumatera Utara itu ya, kita lihat ini ada nyanyian yang diperuntukkan untuk anak-anak. Ada dari Simalungun, dan ada dari Pakpak ya. Dan ada nyanyian meniburkan anak. Ya. Kemudian ada nyanyian bercerita. Ini dari berbagai suku, ada nyanyian cinta, ada nyanyian untuk bekerja, ada tangis-tangis. Kemudian ada pengobatan. Di data yang lain lagi akan saya sebutkan. Nah, itu tadi data bagaimana keberadaan instrumen musik, kemudian ensemble musik, dan jenis-jenis nyanyian. Nah, ini bagaimana mereka menyajikan bentuk penyajian musikal di dalam ritus kehidupan. Karo, Batak Toba, Simalungun, Pakpak Dairi, Mandailing, Nias, dan pesisir Ulu dan Lutu. Nah, ini penyajiannya ini ada disajikan dalam bentuk ritual dan juga dalam
pertunjukan. Kemudian jenis musikalnya itu dimainkan secara solo, ensemble maupun perform. Nah, kesemuanya ini hadir dalam ritus-ritus keadatan maupun peringatan dari lingkaran hidup, mulai dari peringatan masa kelahiran, masa dewasa, hingga pada masa kematian, dan peringatan-peringatan mendapat kebaikan dalam menjalani hidup dalam lingkaran kehidupannya. Ini bentuk penyajian yang ada, ya. Kemudian ini fungsinya, ini saya ambil dari Alam Pimeriam, ya. Alam Pimeriam menyebutkan 10 fungsi penting, ya, bagaimana musik itu bisa hidup dan dianggap penting dalam kehidupan manusia. Kemudian ini persoalan dan fenomena yang sekarang dihadapi. Kondisi musik tradisional saat ini di Sumatera Utara. Tadi saya sudah paparkan datanya. Nah, ada 8 etnis dan memiliki keberagaman jenis-jenis musik tradisionalnya. Ada beberapa persoalan-persoalan yang dihadapi pada saat ini, ya. Ketika mereka sekarang ini tidak memiliki kemampuan untuk bersaing di industri musik secara global. Tidak kita lihat dari global, tapi di dalam lingkungan Sumatera Utara sendiri juga mereka yang kita perhatikan itu sudah mulai tersingkir, ya, karena kekurangan mereka dalam memahami atau menguasai teknologi-teknologi yang sedang berkembang saat ini, seperti yang disebutkan oleh kedua narasumber tadi, ya, bagaimana pengelolaan yang sangat cakap bisa ditransfer ke mereka. Ini kan akan menjadi PR nanti, PR akademisi maupun pemangku kepentingan untuk bisa memfasilitasi bagaimana seniman-seniman ini nanti mendapatkan pengetahuan itu. Nah, ini kita lihat ini. Kondisi yang dihadapi ini, persaingan industri musik global itu terkait teknologi dan pernak-pernik kecanggihan yang digunakan, kemudian kondisi pembatasan ruang sosial, resiko mereka sekarang dalam keadaan terpuruk, tidak bisa banyak berbuat apa-apa, apalagi ditambah dengan kemampuan dalam mengelola sumber-sumber daya musik yang mereka miliki, ya. Ini hanya akan mampu bertahan di dalam daerah itu sendiri, dan kelihatannya ini akan tersingkir, dan lambat laun kita khawatirkan ini akan kehilangan panggung-panggung pertunjukannya sendiri. Perlu adanya strategi penting untuk dilakukan. Nah, beberapa hal yang sudah dilakukan, ya, oleh beberapa rekan-rekan akademisi maupun peneliti, ya. Ini ada rujukan yang bisa kita jadikan pedoman. Nah, ini bagaimana kita mengelola pemertahanan dan pengembangan musik tradisional yang ada, ya. Ini dengan melakukan pemetaan dan pemeliharaan, kemudian merevitalisasi musik yang hampir punah, kemudian mengeksplorasi instrumen musik untuk dikembangkan, mengeksplorasi idiom musik tradisi pada jenis musik populer atau musik baru, ya, kemudian melakukan transformasi teknologi kekinian pada unsur musik tradisional sebagai cara mempertahankan dan mengembangkan kelangsungan musik tradisional agar tidak terpinggir dan tersingkir dari panggung-panggung kehidupan di masa datang. Ini termasuk tadi, ya, bagaimana tadi yang sudah dipaparkan oleh kedua narasumber pertama ini bisa digayutkan, bisa menjaga keberlangsungannya musik-musik tradisional ini, ya. Bagaimana kita nanti para pelaku ini bisa menguasai, bisa mensiasati, mengolah data, ya, kemudian membuat aman, ya, dalam literasi yang lebih baik, ya. Kemudian mungkin ini ada sedikit, kalau saya ada waktu sedikit, saya akan coba paparkan, tunjukkan beberapa jenis pemertahanan yang sudah dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat. Nah, ini salah satu contoh, ya, bagaimana mereka kelompok ini melakukan inovasi dalam membuat karya musik tetap menggunakan atau memakai idiom-idiom musik tradisional yang ada. Nah, ini salah satunya. Kita dengarkan sejenak, Bapak Ibu, saudara-saudara.
kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Nah, ini salah satu yang dilakukan oleh kelompok milenial ya. Mereka mencoba mempertahankan gaya bermain musiknya, tapi dengan mengkolaborasikan beberapa instrumen musik tradisional yang ada. Jadi kalau kita lihat tadi di situ ada Tapanuli Utara, ada Tapanuli Selatan, ada Melayu, dimasukkan menjadi satu, kemudian dicoba. Ini salah satu upaya yang dilakukan, dan mereka ini saya sudah melihat coba dilakukan, disebarkan melalui media sosial, YouTube, WhatsApp, dan lain-lain ya. Kemudian ini yang dilakukan oleh kelompok masyarakat akademik. Lagi contoh. Baik, Bapak, untuk Saya kira waktunya itu. tinggal 5 menit ya, Pak. Oke, ini 2 menit saja melengkapi data. Ya, saya kira itu cukup ya. Nah, jadi ada 2 contoh data yang kita lihat ya, bagaimana upaya-upaya pemertahanan musik tradisional ya, yang coba memasukkan teknologi-teknologi kekinian dalam industri musik. Tapi dalam hal ini mereka masih kurang cakap dalam menyebarkan ini di publikasi seperti dengan menggunakan media sosial dan lainnya. Nah, ini saya kira yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Saya kira itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Panji atas pemaparannya yang luar biasa menarik pada siang hari ini, di mana Kabupaten Tapanuli Utara ini memiliki keberagaman budaya yang salah satunya itu dalam hal alat musik dan juga nyanyian yang perlu untuk sama-sama kita lestarikan dan juga kita jaga keberlangsungannya ya Pak. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Panji. Dan diingatkan kepada seluruh peserta webinar, bahwa saat ini sudah dapat mengajukan pertanyaannya melalui kolom chat dengan mencantumkan nama, pertanyaannya apa, ditujukan kepada narasumber siapa, nomor telepon, dan juga bentuk voucher e-money yang dipilih. Karena akan ada 10 penanya terpilih yang mendapatkan hadiah berupa e-money untuk masing-masing orangnya. Baik, langsung saja, marilah sama-sama kita saksikan pemaparan materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh
Ibu Dr. Solihah Titin Sumanti MA yang merupakan dosen sejarah peradaban Islam dan juga Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi UINSU. Kepada Ibu Solihah, selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Lisa. Ya, selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya Bu di siang hari ini Bu? Alhamdulillah suasananya cerah. Alhamdulillah. PPKM ya kan? Iya Ibu, semoga tetap selalu sehat ya Bu ya. Ya, amin, amin. Amin, amin. Baik Ibu, apakah sudah siap Ibu? Oke, ya terima kasih Mbak Lisa, sudah. Biar saya share screen dulu materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, para narasumber, ada Pak Rizal Taufikur Rahman tadi ya, lebih konteks ke pariwisata nih nampaknya tadi. Kemudian ada Mbak Novi Kurnia dari GM, itu juga lebih cenderung kepada penggunaan internet sebagai salah satu media yang digunakan. Dan Pak Panji ini banyak tadi dari Unimed banyak menyampaikan informasi langsung kepada materi-materi budaya. Oke, barangkali saya sebagai narasumber terakhir. Pada hakikatnya 3 narasumber itu yang sudah berlalu itu sudah menunjukkan proses yang paling kuat terhadap apa yang kita bicarakan hari ini. Jadi ini buat orang Tapanuli Utara, salam horas. Nanti mungkin saya akan kenalan karena saya juga dari Tapanuli Utara. Semua para audiens yang ada di sini, saya mencoba mengangkat sedikit tentang materi kita hari ini adalah pergeseran seni budaya Batak dan Melayu. Jadi bagaimana ini nanti bisa diekspos ya, karena sesuai tema kita promosi budaya, mengenalnya itu lewat digitalisasi. Saya yakin Sumatera Utara ini adalah sebuah daerah yang sangat kaya. Jadi itu nanti yang akan kita bicarakan. Tapi Bapak Ibu, saya coba memperkenalkan diri saya ya. Saya itu dosen di Universitas Islam Negeri dan saya itu lahir di Balige. Mungkin ada beberapa di Zoom ini yang kenal kota Balige itu adalah kota Tapanuli Utara. Mbak Lisa, moderator, saya adalah orang yang lahir dari Tapanuli Utara. Jadi kalau dikatakan walaupun saya tidak punya marga, tetapi saya masih punya background keluarga-keluarga yang berbackground dengan orang-orang Toba seperti itu. Nah, ini saya konsentrasinya memang lebih kecenderungannya itu kepada sejarah Islam, tetapi saya mencoba membahas nanti konten kita ini adalah kepada apa yang saya sebut tadi itu pergeseran seni budaya Batak dan Melayu. Budaya Batak cenderung dijadikan sebuah budaya yang memang banyak berkembang di Sumatera, sehingga tadi Pak Panji banyak memberikan pemetaan tentang Batak itu sendiri. Nah, kalau Tapanuli Utara ya orientasinya itu Batak Toba. Nah, Melayu juga begitu, pergeseran seni Melayu itu juga mengalami pergeseran dan lebih banyak berada di konteks-konteks seperti di Asahan dan lain sebagainya, sehingga ini yang berbaur nanti di Sumatera Utara. Secara konten saya hanya menyampaikan sebahagian konten umum saja tentang materi kita ya. Saya mencoba mendefinisikan bagaimana materi kita hari ini tuh berbicara tentang apa itu seni dan budaya ya, apa itu seni dan budaya. Sebenarnya banyak sekali memberikan pengertian-pengertian tentang hal ini. Jadi saya mencoba mengangkat kedua tema seni dan budaya untuk memberikan pemahaman secara umum. Kalau kita melihat bahwa seni itu adalah segala perubahan pada manusia yang timbul dari hidup perasaan yang bersifat indah sehingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia. Jadi ya, seni itu sesuatu yang indah, terkontaminasi pada budaya yang menjadi keseharian dari masyarakat itu. Maka budaya itu sendiri bermakna sebagai cara hidup yang dimiliki oleh sekelompok orang
yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Perbedaan antara suku, agama, politik, bahasa, pakaian, bahkan karya seni dan bangunan itu akan membentuk suatu budaya. Baik budaya itu secara keseluruhan adalah memang gagasan dari konteks-konteks yang ada itu. Nah, kalau bicara dengan seni budaya Batak atau Melayu pada umumnya sama, tidak ada yang berbeda. Artinya ketika dia dijadikan sebuah definisi, maka seni budaya Batak dan seni budaya Melayu itu masing-masing punya karakteristik, tapi punya kesamaan dalam menyangkut olah rasa dan raga orang masyarakat itu. Jadi kalau orang Batak merasa bahwa seni budayanya adalah rasanya orang Batak, ya kan? Kalau Melayu itu menganggap bahwa seni Melayu itu adalah rasanya orang-orang Melayu dalam mengekspresikan tentunya bentuk-bentuk hasil proses penghayatan yang indah, sehingga nanti menyenangkan dan bisa memberikan kepuasan, bahkan bisa bernilai baik bagi orang lain terhadap seni itu. Nah, secara umum saya mencoba melihat bagaimana unsur-unsur kesenian. Saya lebih umum melihat bahwa kesenian itu ya banyak poin hal yang bisa kita letakkan. Dalam poin-poinnya ada seperti peralatan, perlengkapan hidup manusia, ya. Jadi ketika pengalaman saya coba angkat di dalam apa yang saya sampaikan ketika masa kecil saya di Bali G, itu konteks-konteks masyarakat yang ada di Bali G itu seperti yang pernah saya lihat, ada dalihan natolu, kemudian ada lagi aktivitas-aktivitas seni, ada aktivitas-aktivitas anak-anak bermain, ya. Jadi sistem mata pencarian, kemasyarakatan, bahasa, juga ilmu pengetahuan kesenian, sistem religi, itu semua menyatu di dalam kehidupan masyarakat setempat, ya. Jadi jika saya mengamati proses itu di masa kecil saya, semua itu berjalan sebagai sebuah nuansa dalam masyarakat itu yang akhirnya itu indah. Sekarang ketika kita ingat bahwa proses-proses yang kita jalani sebagai sebuah interaksi dengan seseorang, dengan kegiatan-kegiatan itu adalah bagian seni dan tradisi yang berjalan di masyarakat itu. Kemudian jenis-jenis kesenian tadi sudah dipilah secara mendalam oleh Pak Panji, tapi saya lihat poin-poin yang penting sebenarnya yang berkembang pada umumnya di jenis-jenis kesenian, mau itu kesenian Melayu, kesenian Batak, ya, pada umumnya tidak ada yang tidak sepakat mengatakan bahwa jenis-jenis kesenian itu ada seni suara. Ada seni suara seperti apa? Ya, vokal, seni vokal tanpa musik, seni vokal yang bergabung dengan musik, ya. Jadi itu apa sampai yang dipraktekkan dalam video tadi yang disampaikan Pak Panji, ya itu poin-poin yang spesifik yang bisa dikembangkan. Begitu juga seni musik, ya. Di samping seni suara, jenis-jenis kesenian itu ada juga seni musik. Dan musik itu didefinisikan sebagai gubahan bunyi yang menghasilkan bentuk dan irama yang indah menyenangkan. Jadi bunyi-bunyian musik ini adalah salah satu daya tarikan bagi manusia untuk mengungkap perasaan, rasa bagi seseorang itu melihat bahwa indahnya sebuah kesenian atau budaya yang ada pada masyarakat itu. Musik tradisi warisan istana barangkali seperti itu juga ada, kemudian tradisi musik rakyat, ya. Jadi permainan rakyat, permainan di kalangan bangsawan itu pasti berkembang sesuai dengan tataran masyarakat itu sendiri. Jadi dia berkembang dengan apa adanya. Nah, ini ada lagi kemudian seni gerak, ya, seni gerak seperti tadi seni tari, ya. Melayu itu paling banyak seni tarinya, tapi juga tidak kalah penting di Tapanuli Utara juga banyak seni tarinya seperti tortor dan banyak bagian-bagian dari seni tari yang bisa dikembangkan. Tentunya untuk Sumatera Utara ini sangat kompleks sekali seni tari yang dikembangkan. Jadi ada kalau seperti Melayu ini ada tarian istana, tarian mendapat budaya asing, dan lain-lain, masih banyak lagi. Kemudian drama-drama tradisional, ya, drama-drama tradisional
di masyarakat Melayu juga, kemudian di Batak Toba juga atau Batak-Batak lainnya lagi. Artinya drama-drama itu menjadi sebuah media. Ya, kita belum bicara ini masalah digital, tapi secara pergeserannya itu semua drama itu adalah media yang disampaikan untuk mengenalkan budaya-budaya masyarakat yang ada. Begitu tari, kemudian tadi seni vokal, seni musik, seni gerak, berupa. Nah, itu media yang digunakan. Ya, media yang digunakan di era-era masanya masyarakat kita lebih didekatkan untuk mengenalkan, dan itu hanya di kalangan terbatas. Ya, di kalangan terbatas, sehingga bagaimana ini bisa dikuasai atau artinya diwarisi dari turun temurun di masyarakat itu untuk memperdalam seni budaya ini sendiri. Nah, itu seperti budaya dan seni yang ada di Toba itu lebih cenderung ya orang Tobanya saja yang tahu. Mungkin daerah Jawa sana seperti tadi Mbak Novi mungkin tidak pernah tahu seperti apa. Pernah teman saya pengalaman waktu itu saya dari Jogja saya bawa ke Parapat, waktu dia melakukan ikut bergabung dengan tari si gale-gale, itu luar biasa bagi dia pengalaman itu. Nah, jadi ini sebuah pengalaman seni budaya ketika kita mengalami proses interaksi dari antar budaya di luar daerah Sumatera ataupun di dalam sesama Sumatera sendiri, yaitu antara Batak dan Melayu itu terjadi pertemuan-pertemuan seni dan budayanya. Nah, jenis-jenis kesenian itu juga lagi ada seni rupa masyarakat ya, itu juga mengandung unsur-unsur banyak sekali, ada seni ukir, tenun. Nah, kemudian permainan tradisional juga banyak, seni sastra, seni kerajinan, barangkali ada lagi seni arsitektur yang mungkin belum diungkap di sini. Seni arsitektur itu setiap bangunan-bangunan yang ada pada rumah-rumah masyarakat Batak maupun rumah-rumah oleh masyarakat Melayu pasti ada hal yang berbeda dan unik, dan itu menjadi karakter dari masyarakatnya. Nah, ini kan kita tidak pernah oh ternyata di Tapanuli Utara itu bentuk-bentuk bangunannya seperti ini. Nah, itu Batak Toba. Nanti Batak yang lain juga begitu, Melayu apalagi ada hal-hal yang berbeda, bahkan sampai penempatan warna di dalam seni itu memiliki simbol-simbol yang sangat unik yang bisa dipahami maknanya lebih dalam oleh masyarakat setempat. Selanjutnya kita lihat bahwa kesenian Melayu yang paling banyak mengalami perubahan, ini salah satu contoh saya ambil untuk sebagai ilustrasi kita memahami dalam konteks konsep seperti itu. Dalam menciptakan sebuah karya, orang Melayu selalu memasukkan unsur keindahan dan perasaan di dalam lagu-lagu yang mereka hasilkan dengan irama khas yang lemah lembut. Namun ada juga ditemukan dalam kebudayaan Melayu yang dikenal dengan nama musik rentak. Musik jenis ini dikenal memiliki ciri khas berupa pantun-pantun Melayu yang menjadi dasar dan liriknya. Musik Melayu dikenal sebagai jenis musik yang dapat membuat penikmatnya terpukau. Jadi dalam musik Melayu juga dikenal beberapa jenis tempo yang berbeda-beda ya. Jadi setiap tempo itu juga memiliki keunikannya sehingga memiliki rasa penikmat bagi masyarakatnya juga yang berbeda-beda ketika melihat. Nah, musik Melayu juga seiring dengan perjalanan waktu juga mengalami masing-masing perubahan dari musik itu sendiri, dari keseniannya Melayu itu sendiri. Tapi kita lihat juga bahwa kesenian Batak juga begitu, tetap mengalami perubahan dan pergeseran hingga ada persentuhan dengan pertemuan dengan beberapa seni-seni dari budaya-budaya lainnya. Saya ambil beberapa, ada 6 ini yang mungkin bisa kita kembangkan sebenarnya. Seni tari dari Batak Tortor akan mungkin berbeda, tapi ketika dipandukan dengan beberapa seni budaya yang lain, maka seni ini bisa menjadi sesuatu yang kolaboratif seperti itu yang bisa dikembangkan. Seni rupa juga ya, seni sastra, kerajinan, musik dan tenun ya, orang Batak terkenal dengan ulosnya ya. Sampai untuk acara pesta juga ulos ini memiliki makna-makna tersendiri yang bisa dikembangkan
ketika penggunanya oleh strata sosial dari masyarakat Batak itu sendiri. Jadi satu ulos itu ya cocok untuk ulos siapa, itu ada aturan main begitu dalam penggunaannya. Tapi itulah seni yang berkembang di Batak, sehingga kemudian ke depan seni-seni Batak ini dengan persentuhan dengan Melayu juga nanti akan mengalami perubahan terhadap bentuk-bentuk seni budaya modern. Nah, itu nanti yang akan menjadi tantangan buat kita, apakah dengan munculnya seni-seni modern ini akan mengalahkan seni-seni tradisional yang ada di sini, atau justru membuat seni-seni itu akan menjadi spektakuler dengan adanya paduan-paduan dan sentuhan-sentuhan, terutama nanti kalau ada alat-alat yang modern digunakan untuk mengembangkan karya-karya seni yang ada pada masyarakat tradisional. Kemudian dari pola dasar musik Melayu, ya, musik Melayu itu juga banyak macam pola-polanya, artinya contoh ini hanya sekedar saya ambil karena bentuk tarinya dari pola dasar Melayu, ya pastinya semua punya poin-poin penting dari apapun gerakan yang mencerminkan dari masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat itu mencerminkan dirinya, maka masyarakat itu dikatakan oh ini seni budaya Melayu. Kemudian orang Batak mencerminkan dirinya, oh dia itu seni budaya Batak. Nah, jadi apa yang diterapkan atau apa yang dilakukan oleh para masyarakat di suatu tempat itu menjadi cerminan seni dan budaya yang dikembangkan di suatu daerah tertentu. Baik, ini masih musik, bahkan periodisasi musik Melayu ini masih kita ketahui, ini musik Melayu ini banyak sekali pengaruhnya ya. Musik Batak juga begitu, pasti pengaruhnya juga banyak. Artinya kalau kita Melayu itu ada pengaruh dari India, Persia, Thailand, dan Batak juga mengalami pengaruh-pengaruh. Itu yang saya katakan, ketika proses ini terjadi, pengaruh itu bisa membentuk atau juga mempertahankan dari apa yang ada dari seni yang ada pada masyarakat itu sendiri. Baik Ibu, mohon maaf untuk waktunya tinggal 5 menit ya Bu. Ya, sedikit lagi, transformasi musik Melayu irama juga ada musik Melayu orkes gambus, musik orkes Melayu, dan ini terus mengalami perkembangan. Artinya begini, perkembangan secara konten dari seni dan budaya di masyarakat Batak maupun Melayu yang bisa bermuara pada satu tempat ini membuat nuansa seni budaya yang kaya. Tapi apakah orang tahu seni budaya Melayu di Sumatera Utara, Batak dan Melayu itu kaya? Itulah yang memang kita perlu melihat bahwa akan muncul nanti sebuah yang namanya kita katakan bisa kita kenalkan lewat digital. Nah, sebelum ke situ ada yang namanya pertemuan seni budaya di Sumatera. Ini tadi coraknya multikulturalisme, akulturasi, asimilasi, konvergensi. Ini yang menjadikan seni budaya itu menjadi inovatif, kreatif, dan adaptif. Kemudian ini tadi yang juga saya anggap seni budaya di era digitalisasi. Maka apa yang disampaikan Mbak Novi Kurnia itu kemudian Pak Rizal itu menjadi sesuatu yang menjadi poin penting, bagaimana proses budaya dan seni ini dikembangkan lewat digital. Orang di luar manapun akan mengetahui bagaimana bentuk seni dan budaya Melayu yang dikembangkan. Mendigitalisasikan seni budaya sebagai literasi ini menjadi sesuatu tantangan yang harus kita lakukan, di mana proses penyadaran seni budaya menjadi penting, ekspos seni budaya yang berdinamika, digitalisasi seni budaya lewat YouTube, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Pengembangan seni budaya lewat film juga akan mendekatkan pada masyarakat. Transformasinya juga akan bisa memberikan keeksisan sebuah budaya lokal itu tersendiri. Baik, terima kasih. Ini saja yang bisa saya berikan. Semoga nanti bisa bermanfaat buat kita semua. Saya kembalikan kepada Mbak Lisa sebagai moderator. Terima kasih Mbak Lisa. Baik, terima kasih kepada Ibu Solihah
atas pemaparannya yang pastinya telah membuka wawasan kita semua, di mana tadi sudah dipaparkan mengenai unsur-unsur kesenian, jenis-jenis kesenian, sampai dengan kesenian Melayu yang kedepannya perlu untuk kita kembangkan. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Solihah. Terima kasih, Mbak. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan kepada sesi tanya-jawab. Sebelumnya kepada seluruh penanya, mohon untuk menyalakan kameranya atau on-cam, karena setelah ini kita akan memasuki ke dalam sesi tanya-jawab. Langsung saja, di sini kita sudah memilih 4 pertanyaan yang akan kita bahas bersama. Dan sebelumnya terima kasih juga kepada seluruh peserta webinar yang sudah sangat antusias dalam mengajukan pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan pertama, dipersilakan kepada Saudara Mukdial Amri Hasibuan. Sekali lagi kepada Saudara Mukdial Amri Hasibuan, mohon untuk menyalakan mikrofonnya. Dan untuk pertanyaan pertama ini ditujukan kepada narasumber kita yang pertama, yaitu kepada Bapak Rizal. Baik, kepada Saudara Mukdial Amri Hasibuan, apakah sudah dapat menyalakan mikrofonnya? Selamat siang, Saudara Amri. Iya, selamat siang, Mbak. Baik, langsung saja dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih kepada moderator yang pada kesempatan ini telah memberikan waktu untuk bertanya langsung